Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang materi perulangan. Untuk lebih lanjutnya saksikan video berikut ini. Belajar bahasa pemrograman melibatkan banyak konsep, metode, dan logika yang perlu dipahami. Setiap bahasa punya cara untuk mempresentasikan algoritma untuk memudahkan proses coding. Namun, ada konsep yang hampir selalu ada di setiap bahasa pemrograman, yaitu looping atau perulangan. Apa itu looping? Yuk kita bahas lebih lanjut dan contohnya di video kali ini. Apa itu looping atau perulangan? Secara sederhana, loop berarti lingkaran. Dalam pemrograman, looping adalah logika yang membuat program menjalankan tugas yang sama berulang-ulang sesuai batas tertentu. Hampir semua bahasa pemrograman seperti C++, Python, PHP, dan Java memiliki fungsi looping karena sangat berguna untuk menyelesaikan tugas dari program kecil hingga besar tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali. Looping bisa menjalankan logika sederhana hingga kompleks, biasanya menggunakan kata kunci seperti for dan while. Yuk cek jenis dan contoh looping berikut untuk lebih memahaminya. Dalam pemrograman, perulangan atau yang disebut dengan looping dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu for dan while. Kedua jenis perulangan ini digunakan di berbagai bahasa pemrograman untuk menjalankan logika tertentu secara berulang. Yang pertama, perulangan for atau yang sering disebut dengan for loop, yaitu perulangan yang digunakan ketika jumlah pengulangannya sudah diketahui. Biasanya, for loop memiliki tiga bagian utama, yaitu inisialisasi, kondisi, dan juga perubahan nilai. Contoh kasusnya adalah mencetak angka dari 1 sampai 10. Dengan menggunakan for loop, program dapat mencetak angka satu per satu secara otomatis tanpa perlu menulis perintah print sebanyak 10 kali sehingga lebih efisien. Berikut contoh dari kode program for loop. For loop yang pertama di sini for i merupakan variabel yang mana nilainya dapat berubah secara otomatis sesuai isi dari range-nya. Kemudian range 1 sampai 11 artinya yaitu program dimulai dari angka 1 dan memiliki batas yaitu 11. Tetapi 11 sendiri tidak termasuk. Kemudian ada perintah print i yaitu untuk mencetak nilai i pada setiap iterasi. Berikut contoh program setelah dirunning. Perulangan yang kedua yaitu perulangan while atau yang sering disebut while loop, yaitu perulangan yang digunakan ketika pengulangan yang bergantung pada suatu kondisi tertentu. Selama kondisi true atau benar, maka perulangan akan terus berjalan. Contohnya kasusnya yaitu pengguna yang diminta untuk memasukkan kata sandi sebuah akun. Pada kasus ini, while loop akan terus meminta input hingga pengguna memasukkan kata sandi yang sesuai. Dengan program akan berhenti jika kondisi terpenuhi. Contoh kode program yang kedua yaitu while loop. Di sini saya mendeklarasikan password benar dengan variabel dengan nama password benar yang memiliki nilai 1, 2, 3, 4. Kemudian variabel password di sini saya kosongkan yang nantinya akan digunakan untuk input dari pengguna dan dibandingkan dengan password yang benar. Kemudian while password tidak sama dengan benar akan berjalan selama nilai password tidak sama dengan password benar. Artinya program akan terus meminta pengguna memasukkan kata sandi hingga cocok dengan password benar. Password input, masukkan kata sandi. Di sini pengguna memasukkan kata sandi menggunakan fungsi input dan menyimpannya di variabel password. Jika password benar, password tidak sama dengan password benar, maka akan mencetak perintah kata sandi salah. Coba lagi, maka pengguna harus menginputkan ulang password yang benar. Print kata sandi benar, akses diterima.
Print kata sandi benar, akses diterima setelah pengguna berhasil memasukkan kata sandi yang benar. While loop berhenti dan program mencetak pesan kata sandi benar, akses diterima. Untuk contohnya seperti berikut. Di sini saya akan memasukkan kata sandi yang salah terlebih dahulu, 1, 2, 3, lalu di enter, maka akan mencetak kata sandi salah. Coba lagi. Di sini saya mengulang lagi untuk kata sandi yang salah. Enter. Maka program akan terus meminta agar memasukkan kata sandi yang benar. Dan yang terakhir di sini saya akan memasukkan kata sandi yang benar. Lalu next. Program akan berhenti dan menampilkan keterangan bahwa kata sandi benar, akses diterima. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video berikutnya ya.